Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Latifah dari semester 6 Teknologi Benih 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Pertanian Yogyakarta. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin tentang rencana bisnis pembibitan tanaman cabai. Nah, dalam sebuah perencanaan bisnis itu terdapat komponen rencana bisnis yang terdiri dari ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, strategi pemasaran, analisis persaingan, lalu ada rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, analisis perencanaan keuangan, dan yang terakhir ada lampiran-lampiran kegiatan. Nanti akan saya jelaskan semuanya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu ringkasan eksekutif. Salah satu sektor yang sangat berperan dalam pengembangan Indonesia adalah sektor agribisnis. Agribisnis adalah salah satu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada bidang pertanian atau bisnis berbasis usaha pertanian dan bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun sektor hilir. Nah, tanaman cabai sendiri merupakan salah satu tanaman yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Permasalahan utama yang dapat menyebabkan usaha tani cabai merah sering menghadapi resiko gagal. Di samping itu, kondisi tanah yang kurang subur, lalu masih banyaknya petani cabai merah yang menggunakan bibit cabai tidak dari benih bersertifikat, dan masih banyak lagi kendala-kendala lainnya. Lalu usaha pembibitan cabai dengan bibit dari benih yang bersertifikat merupakan salah satu terobosan bagi kami sebagai pelaku usaha untuk membangun sebuah usaha pembibitan tanaman cabai. Nah, peluang dari prospek usaha yang besar serta potensi usaha yang sangat menjanjikan berdasarkan keseluruhan analis rencana usaha yang telah kami bangun memiliki kelayakan dari segi keuangan, lingkungan, dan lain-lain. Jadi sangat banyak ya teman-teman keuntungannya jika kita melakukan usaha pembibitan tanaman cabai. Selanjutnya di sini ada deskripsi bisnis. Nah, dalam bisnis ini lokasi bertempatan di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Pertanian Yogyakarta, yaitu tepatnya di Jalan Kusumanegara nomor 2 Tahunan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu produk yang kami tawarkan dalam usaha ini adalah bibit tanaman cabai yang diproduksi dengan sistem persediaan dan pesanan dari calon konsumen. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau pesan banyak gitu, kayak bisa pesan dulu, bisa request juga, misalkan mau beli cabai yang varietas apa, mau yang jenisnya seperti apa, itu bisa request. Terus kapasitas produksi kami menggunakan hitungan box, jadi kayak hitungannya pakai box gitu, tahu kan box yang dari bambu gitu. Terus setiap box itu isinya bisa 250 sampai 300 bibit yang dijual dengan harga 75.000 per box. Nah, bibit yang dijual itu berumur 3 mingguan. Terus rencana usaha yang kami bangun ini telah tahap riset perilaku konsumen, riset pasar, riset potensi wilayah, dan uji coba produk sebelum dipasarkan. Terus bibit tanaman dari benih bersertifikat dengan varietas yang jelas dan terjamin kualitas bibit cabainya. Usaha yang kami jalankan ini masih sangat kecil ya skalanya dan rumahan sehingga belum memiliki status hukum. Tapi terjamin kok kualitas dan mutunya. Jadi teman-teman tenang aja. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran itu yang pertama ada tren industri. Tren industri itu banyak pesaing pada usaha sejenis yang lebih berpengalaman. Jadi masih banyak ya usaha cabai yang banyak pengalaman gitu, jadi saingannya ya lumayan. Terus tren pasar. Nah, bibit tanaman cabai di tren pasaran karena kebutuhan produksi petani. Selanjutnya ada peluang pasar, meningkatnya kebutuhan di pasaran akan bibit maupun cabai itu sendiri. Jadi kayak semakin banyaknya sekarang orang yang mengidolakan tanaman cabai. Jadi untuk peminat bibit tanaman cabai itu sendiri juga akan ikut meningkat. Selanjutnya ada taktik pasar, yaitu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan performa manajemen. Nah, strategi ini ditetapkan berdasarkan sasaran pasar
dan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan mencakup strategi produk, harga, promosi, dan strategi distribusi. Nah, target pasar yang kami pilih yaitu dengan memfokuskan perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling memiliki peluang paling besar gitu ya. Setelah itu ada analisis persaingan. Di analisis persaingan itu yaitu kemarin hasilnya itu pelaku usaha yang sejenis, itu juga merupakan persaingan ya guys. Terus mahasiswa yang usahanya juga sejenis, karena kan di sini juga banyak mahasiswa yang melakukan usaha tersebut. Terus inovasi yang mungkin lebih menarik dari kami dan harga yang lebih murah juga itu menjadi sebuah persaingan bagi usaha kami. Selanjutnya ada rencana desain dan pengembangan. Yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu membangun brand, mengedukasi konsumen akan produk. Lalu untuk tujuan jangka panjangnya memperkuat citra merek dan membangun jejaring usaha. Nah, tujuan dari usaha pembibitan tanaman cabai ini yaitu menjadi produsen bibit tanaman cabai yang berkompeten dan handal sehingga memunculkan kepuasan bagi pelanggan. Oke, di sini juga dijelaskan tentang ini ya, hasil dari risetnya gitu, targetnya siapa. Teman-teman bisa baca di tabel itu tentang bibit tanaman cabai, produknya bibit tanaman cabai, segmentasinya itu ibu rumah tangga, targetnya, usianya berapa tuh ada, teman-teman bisa baca sendiri di slide yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ada rencana operasi dan manajemen. Itu ada sarana dan prasarana. Nah, untuk sarana dan prasarananya itu adalah benih cabai, tanah pupuk kompos, arang sekam kokopit, kohe, polybag, air cangkul, dan sekop. Lalu untuk proses produksinya itu ada beberapa tahap ya teman-teman. Yang pertama membuat persemaian, lalu membuat media semai dengan bahan-bahan yang ada, terus menanam benih dalam polybag yang sudah dikemas dalam ukuran kecil-kecil itu. Setelah itu memindahkan bibit yang siap jual. Oke, selanjutnya ada manajemen resiko. Nah, resiko yang dihadapi itu yang pertama ada hasil produksi yang tidak sesuai dengan harapan karena serangan hama dan penyakit yang mempengaruhi kualitas bibit cabai. Itu dapat diantisipasi dengan penggunaan pestisida ya teman-teman, karena hama penyakit itu memang sudah kayak hal yang melekat gitu dalam sebuah budidaya. Selanjutnya ada ketidakstabilan harga cabai di pasar nasional akan berpengaruh pada harga jual produsen dan harga beli konsumen terhadap produk, yaitu dapat mengurangi penggunaan alat dan bahan yang tidak terlalu prioritas namun tetap mempertahankan kualitas produk. Itu untuk untuk penanganannya ya, supaya tidak terlalu rugi ketika harga di pasaran nanti itu sangat rendah. Lalu adanya kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan melakukan proses pembibitan cabai. Hal ini penting sekali sebenarnya dalam membangun sebuah usaha, pemilik maupun pekerja untuk memiliki keterampilannya. Jadi mungkin SDM-nya itu bisa melakukan training, ikut-ikut kegiatan ikut-ikut kegiatan pelatihan gitu supaya keterampilannya tuh lebih bisa diasah lagi. Yang terakhir itu ada modal. Nah, kurangnya modal selaku petani usaha itu juga merupakan resiko bagi kami. Karena kami kan statusnya juga masih mahasiswa juga. Untuk pemodalan itu masih sangat diwanti-wanti gitu ya, kayak masih belum bisa besar. Jadi itu masih sangat beresiko menurut kami. Selanjutnya yang terakhir ada analisis rencana keuangan. Nah, di tabel ini dijelaskan bahwa ada dua biaya. Yang pertama biaya variabel dan biaya tetap. Itu jumlahnya ada, untuk biaya variabel ada 170 dan untuk biaya tetapnya ada 235. Di situ juga dijelaskan tentang BEP produk, BEP harga, gitu dijelaskan semua. Teman-teman bisa lihat pada tabel analisis rencana keuangan, yaitu usaha ini memiliki RC rasio 4681 sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai rencana usaha pembibitan cabai yang sedang saya jalankan bersama teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!